Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Irsyad dan juga jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang berbareng insyaallah untuk sama-sama belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita masih membahas asyratu asbabi lil wiqayati minasyihri wal aini, 10 sebab-sebab untuk menjaga dari sihir dan penyakit ain, yang kami bawa dari tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan malam hari ini adalah masuk pembahasan yang kelima dari di antara sebab-sebab untuk menjaga diri kita dari sihir dan penyakit ain. Sambil kita murajaah dulu, yang pertama dulu adalah at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasadi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan sihir dan kedengkian. Pertama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membekali takwa. Membekali kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benteng. Benteng bagaimana biar kita dijaga dari gangguan penyakit ain dan sihir. Yang ketiga adalah as-sabru ala aduwihi, sabar akan musuhnya. Kita sabar akan sikap dari musuhnya. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa tawakal kita, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu poin benar. Masuk yang kelima, al-khamisu, as-sababul khamisu farahul qalbi minal insyighali biman asaba bihi, yaitu kita berusaha hati kita mengosongkan dari apa? Menyibukkan, memikirkan dengan orang yang mengganggu kita. Jadi antara sebab bagaimana biar kita terjaga dari penyakit ain, penyakit hasad yang masuk pada diri kita, atau ada orang yang hasad kepada diri kita, kalau kita jadi benci kepadanya, maka kita berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang terkait dengan orang yang menyakiti kita. Kita hilangkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan orang yang menyakiti kita, atau yang ada deteksi mengganggu kita, menghasati kita, membenci kita. Jadi farahul qalbi minal insyighali biman asaba bihi. Kata beliau, fakasirun minan nasi yasdatu ta'buhu wa tatada'afu illatuhu bisababi insyighali dhihnihi wa qalbihi biman hasadahu. Berapa banyak orang yang ketika dia mendapatkan permasalahan, gangguan, kemudian dia tambah gangguannya. Kenapa? Dia memikirkan si A. Si A ini
yang disangka atau diprediksi dia yang menyakiti saya, yang mengganggu saya, yang dia hasad pada saya, yang dia menjadikan saya seperti ini. Kita mikirkan orang tersebut, maka tambah akhirnya. Harusnya nggak usah dipikirkan. Ya, kita sibukkan dengan yang lain. Au asabahu bil aini aw sihri, atau dia terkena penyakit ain atau sihir. Wala'allahu fi ba'dil ahyan yatawahhamu bi anna syakhsan darrahu bi amrin muayyanin fa yamrudu bi hadhil awham min jihatin ishghali fikrihi biha. Kadang orang membayangkan, wah, anu si fulan ini yang bikin saya itu jadi seperti ini, atau keluarga jadi seperti ini, anak saya jadi sakit karena diganggu oleh fulan. Kita memikirkan seperti itu, atau bahkan muncul su'udzon pada diri kita. Maka pemikiran-pemikiran yang perlu dibuang. Kenapa? Karena ini akan menjadikan kita bertambah sakitnya. Harusnya dihilangkan, menyibukkan pemikiran sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa dawamu taraddudi hadzal wahmi fi aqlihi, dan akan terus muncul dalam benaknya pemikirannya, wah, ini sih dia yang ganggu saya, atau menjadikan ini bakso saya jadi nggak laris ini. Masa saya jelas buka warung mie ayam, jelas buka mie ayam ini kok katanya nggak buka. Terus dia berpikiran pada si anu, ya. Kemudian dia memikirkan si anu yang rasanya dia adalah yang mengganggu dia. Ketika dia memikirkan si orang tersebut yang katanya mengganggu atau yang menghasadi dia, ya, maka ini malah menambah pemikiran. Harusnya sudah, ya, kembali kepada yang awal-awal, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar atas musibahnya dan seterusnya. Jadi ini juga yang enggak mustahil ketika ada orang nyun sewu, ada orang jualan, ya, ini pernah terjadi jualan mie ayam, dia buka tokonya jelas-jelas buka, tapi orang bilang katanya, "Pak, mie ayam jenengan nang apa ora buka?" Mie ayam jenengan nang apa ora buka? Gena-gena buka. Ya, jelas-jelas buka. Ya. Dia jangan kayak gitu. Ada orang bilang gitu. Ya, ini ada apa? Nah, makanya kita biar enggak ini, pertama kita jelas untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu menyibukkan dan suudzon kepada si fulan dan si fulanah. Gitu. Fa idza farraha qalbahu wa fikrahu min al-inshighali bihi wajtahada fi mahmihi min balihi kullama khatar alaihi kana dzalika sababan adiman li rawhati balihi wa tafhima asabahu. Ketika terlintas dalam benak kita pemikiran yang menyibukkan, wah, ini gara-gara si fulan, gara-gara si fulanah saya jadi seperti ini, enggak usah dipikir, ya. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberi kekuatan. Sudah, ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghilangkan pemikiran yang tadi, maka akan menjadikan tenang pemikirannya. Ya. Tenang pemikirannya. Sebagaimana kalau kita di Nyun Sewu, kalau ada orang yang menyakiti kita atau mengejek kita, kemudian kita pikirkan orang itu terus, memikirkan orang-orang yang mengejek kita, menyakiti kita, akhirnya kita capek mikirin kan? Kita capek mikirin dan gak ada manfaatnya malah. Maka sebab bagaimana biar kita terjaga, justru hilangkan pemikiran ini. Ya, abaikan. Sebagaimana qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, wa hadza min anfa'il adwiyati
wa aqwal asbabil mu'inah ala intibai syarrihi. Ini merupakan obat yang paling bermanfaat, yang paling jitu, dan sebab yang paling kuat untuk menolong, membentengi dari kejelekan yang akan menimpa badannya. Jadi pemikirannya nggak usah disibukkan dengan sesuatu tadi yang si fulan atau fulana yang katanya mengganggu dia, menyakiti. Dah, nggak usah mikir dia. Kalau kita terdetik memikirkan model, udah pikir yang lain aja. Untuk memikirkan yang lain yang manfaat. Ini kata Ibnu Qayyim yang paling jitu. Jadi kalau kita punya masalah dengan fulan atau fulana, nggak usah mikirin dia. Ya, itu sebagai obatnya kata beliau. Kata beliau, fa inna hadza bimanzilati man yadlubuhu aduwuhu liyumsikahu wa yu'dhiyahu. Fa idza lam yata'arrad lahu wala tamasaka huwa wa iyyahu bal in azal anhu lam yaqdir alaihi. Bahwasanya yang seperti ini adalah fa inna hadza bimanzilati man yatlubu aduwuhu, sebagaimana orang yang mencari musuhnya, iliyumsikahu, untuk dia tangkap, wa yu'diyahu, dan kemudian dia sakiti. Fa idza lam yata'arrad lahu, dan apabila dia belum bertemu dengannya, walam tamasaka huwa wa iyyahu bal in azal anhu lam yaqdir alaihi. Kalau ternyata dia dengan musuhnya dia meninggalkan, maka tidak akan terjadi. Artinya ketika ketemu dengan musuhnya atau dengan orang yang menyakiti dia, menyingkirkan diri, ya sudah selesai masalahnya. Saya nggak mau ikut mikirin lah, sudah selesai aja. Lam yuqdir al-adu ala adiyatihi. Fa yatamasaka wa ta'ala kullu minhuma bi sahibihi hasala syarru. Tapi ketika ada orang yang bermasalah dengan si fulan, kemudian bareng, kemudian diperbesar masalahnya, maka yang terjadi apa? Malah akan terjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Ini caranya adalah sudah tinggalkan, tidak usah dipikirkan lagi. Fa idza ta'allaqat kullu ruhin minhuma bil ukhra udimal qarar wa dama asyarru. Maka apabila ruh itu wa idza ta'allaqat kullu ruhin minhuma bil ukhra udimal qarar wa dama asyarru. Apabila ruh yang terjadi antara keduanya berkumpul, maka ketetapan tidak akan terjadi padanya. Artinya tidak akan gaduh. Yang ada adalah kejelekan. Maka sebagai solusinya adalah dia harus menjauhi dari orang yang dia ada masalah. Yaitu harus hatta yahlika ahaduhuma. Kalau dia bercampur, ya paling enggak hancur salah satu di antara keduanya. Jadi begini, kalau ada masalah, misal ada dua orang, sebaiknya dia harus meninggalkan masalah tersebut atau dari orang yang dia bikin masalah, biar selesai masalahnya. Faida jabada ruhuhu anhu wa sanaha anil fikri fihi wa ta'alluqi bihi wa alla yuhqirahu fi balihi faida khatara fi bali badar ila mahmi dalikal khadir. Apabila terlintas dalam pemikirannya, memikirkan si A, si fulan, ingin memikirkannya, sudah langsung buang aja. Wal inshihalu bima huwa anfa'u lahu wa aula. Sudah sekarang pikirkan yang lebih penting. Jadi kalau mau saya enggak mau mikirin yang enggak ada manfaatnya. Mikir yang manfaat aja. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, atau kita misal dagangan ada yang nggak suka, kemudian kita merasa didolimi jadi si fulan atau fulana, udahlah nggak usah dipikir dia, saya kembali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibukkan dengan yang lainnya.
bima huwa anfa'u lahu wa awla bihi. Maka wa baqiyal hasidul bahi ya'kulu ba'du ba'dun. Kalau sudah gitu sudah. Kalau udah digubris, dah enggak usah digubris. Orang yang dengki ya biarin dengki aja. Yang dengki biarin dengki aja. Kita mau usaha. Yang penting usahanya sendiri, anu barang halal, modal-modal sendiri, enggak ganggu orang lain. Kok ada yang enggak suka? Ya biarin aja. Yang enggak suka sama kita, maka nanti dia akan terkalahkan sendiri, ya. Bahkan ini orang yang hasad dengan hasad dia akan memakan sendiri-sendiri, hanya terhancurkan oleh dirinya sendiri. Maka saudara musliman rahimani wa rahimakumullah ajmain, wa bayyana rahimahullah annal anjah fi ilaji hadal amrad ay yasrifal insanu qalbahu wa fikrahu anha. Maka di sini jelas bahasanya obat yang paling jitu untuk mengatasi masalah yang tadi menjaga dari penyakit sihir atau ain, atau ada orang yang dengki kepada kita karena usaha kita lancar, ya, dengki kepada kita, sudah kita adalah memalingkan, manusia memalingkan hatinya dan pemikiran darinya. Ya kan namanya orang sekarang sama-sama usahanya sama, biasanya muncul terjadi masalah, dan ini karena usahanya sama, kadang juga berdekatan dan seterusnya. Maka kita ya nggak boleh dengki, dan ketika ada orang yang dengki, kita tidak perlu memperdulikan. Itu obatnya. Ayyasrifal insanu qalbahu wa fikrahu anha wa alla yanshahila biha, dan tidak menyibukkan dengannya. Bal yamdu fi masalihi ad-diniyah wad dunyawiyah musta'inan bi rabbi, bahkan dia udah urusannya dia sibukkan dengan perkara-perkara yang maslahat untuk manfaat dunia dan akhiratnya dia. Dia menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat dia, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkilan alaih, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah tidak memikirkan orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, kita pun menyibukkan dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia maupun urusan akhirat, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini contohan, wa daraba lidzalika masalan jisiyan bi rajulin marrabbika fit tariqi wa sara yu'dika. Ada permasalahan, ya, permisalan ada seorang laki-laki yang jalan di sebuah jalan, wa sara yu'dika wa yastumuka bilisanihi, kemudian dia itu mengganggu, kemudian mencela. Misal ada kalian atau kamu itu jalan di jalan, kemudian ada yang ganggu di jalan, itu diganggu, kemudian dicemooh, lagi jalan, apa itu kambing jalan itu, lagi itu kambing jalan itu, misal gitu, dicemooh bahasanya, disakiti dengan lisannya, itu apa, orang kebanjiran jalan itu, orang kebanjiran jalan misal, itu tujuannya untuk menghina misal. Kalau ada orang yang menyakiti kayak gitu, menghina dengan lisannya, dengan omongannya, fa in raddatta alaihi asyataim, kalau kalian itu membalas, kalau diwadani, diomong malah membalas, kira-kira yang terjadi apa? Ya, ribut kan? Akhirnya malah ribut. Ya. Wasaba fa innal amru sayatad'af, maka masalahnya akan bertambah. Nanti kalau ejek-ejekan ya bisa-bisa malah jadi tambah masalahnya. Makanya di sini tadi sebagai contohnya, ya udahlah enggak usah digubris saja. Biarin, diomong ya biarin. Diomong kebanjiran ya biarin, saya tetap pakai celana di atas mata kaki. Diomong kambing ya silahkan, saya tetap pelihara jenggotnya misal.
Saya diomong apa? Itu penjual bakso anu merdukun itu. Saya diomong atau apa? Ya silakan. Yang penting saya enggak. Misal gitu. Enggak perlu dilawan. Ya. Kenapa kalau dilawan? Akan menjadi tambah besar. Saya tadawa'u ila syarrin min dalika. Lebih jelek. Wa rubbama talaka man adahu syai'u al-kabiru bisababi insyihadika birraddi alaihi. Bisa jadi ya akan terus merembet orang yang menyakiti tadi, sebab kamu melayani orang yang mengganggu kalian atau kita. Jadi kalau kita layani, kita gubris, malah akhirnya menjadikan kita tambah sakit. Jadi obatnya adalah kita berusaha berpaling, tidak usah dipikirin. Tapi ini memang perlu perjuangan. Kata beliau, walakin idza a'radta anhu wa taghafalta an syata'imihi, tetapi kalau kamu berpaling darinya, dari orang yang mencela tadi, yang hasad kepada Anda, yang dengki kepada kita, kita sudah berpaling darinya dan kita melupakan darinya, dari omongan-omongannya yang menyakitkan, mungkin celaan-celaannya yang mencela kita enggak usah diingat-ingat, ya. Fa innaka saturihu bil balaka, maka yang jenengan itu akan jadi nyaman. Kalau jenengan pernah disakitin sewu, pernah diomong sama orang, tapi jenengan ingat-ingat terus omongannya orang itu, kira-kira tambah nyaman apa tambah sakit? Tambah sakit kan, tambah kesel sama orangnya kan. Kalau ada orang yang pernah ngomong yang nggak enak sama jenengan, ya, diomong apa gitu, terus diingat-ingat terus, yang ada hanya apa? Pikirannya tambah mumet dan tambah kesel sama orang yang ngomong sama kita. Maka kuncinya sudah nggak usah abaikan, ya. Kata beliau, kata Syekh ini, ya, suruh mengabaikan biar jadi nyaman pikirannya. Saturihu balaka wa qalbaka, hatimu dan kondisimu akan jadi nyaman. Wa taslamu minasyari, dan kalian akan selamat dari kejelekan. Jadi kalau sudah kita dipancing dijelek-jelek, kita nanti terpancing jadi hasad pula, jadi melawan, jadi kadang emosi juga, ngomongnya nggak sadar, ya, ngomong yang jelek-jelek juga pada keluar, itu sangat memungkinkan. Makanya di sini kuncinya berusaha menahan diri dan abaikan aja. Wa yadullu huwa fi ghaibihi wa ismihi. Kemudian ya, dia kondisinya yang dia sudah berbuat jelek kepada kita atau hasad kepada kita, menyakiti kita, udah dia dapat dosa, ya, dia dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang namanya orang dolim, Bapak Ibu semuanya, orang dolim sampai hari kiamat akan dituntut nanti. Jadi nggak usah kecil hati. Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi nanti yang adanya, kalau si A mendolimi si B, ya, si A mendolimi si B. Si B yang terdolimi nanti di akhirat, ya, akan dikasih kebaikan dari si A. Kebaikannya si A diambil untuk si B. Kalau ternyata kebaikannya diambil, gak ada, tinggal kejelekannya dimasukkan ke si A. Ini kalau yang mendolimi, bahayanya. Makanya ittaqul dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian berbuat zalim, karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi ya, biarlah mereka yang dapat dosa.
Sebagaimana dikatakan oleh syair. Ya, syair ini walaqad marartu 'alal laimi yasubbuni. Sungguh aku telah melewati apa? Orang yang dia mencelaku dan mencaciku. Fa itu summata qultu la ya'nini. Kemudian aku biarkan aja lah. Enggak tak gubris sama saya. Ada orang mencela padaku, akhirnya dia ya tidak akan bermanfaat padaku. Jadi orang mencela kepadaku, tapi aku tidak gubris, aku tidak urusin, maka tidak akan bermanfaat. Nah ini biasanya ini perlu perjuangan. Jangan ya, orang lagi di cela-cela orang di ini, kemudian dia menghilangkan pemikiran, itu perlu perjuangan memang. Beliau di sini oleh Syekh dikatakan wa kam min unasin tadha'afa fihimul amrad wal asqam. Berapa banyak manusia yang dia itu bertambah sakitnya. Sakitnya bertambah sakit. Sakit hatinya tambah sakit pula. Sakit jisim tambah sakit. Kenapa? Bisa babi syuhli afkarihim wa kasrati ijalati khatir. Di misli hadil umur. Disebabkan kenapa? Karena dia sibuk memikirkan tadi. Orang yang menyakiti, orang yang mengganggu kita, orang yang mendolimi kita, kita mikirkan dia terus. Akhirnya malah jadi kita sendiri yang pusing. Ya, tambah sakit. Maka wa kana min khairil lahum al-i'radu an hada kullihi kama taqaddam. Maka solusi yang jitu adalah kita berusaha berpaling dari masalah tadi. Tidak usah diurusilah. Misal bojone ana masalah, wis ora sampe mikir kayak bae lah wis lah. Mikir sing apik kayak bae. Ya. Udah mikir sing apik baik dah. Biar dia enggak suka ya biarinlah. Gitu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara bagaimana biar kita terjaga. Jadi antara yang ini yang kelima adalah kita berpaling hati kita, kemudian diri kita itu berpaling dari memikirkan sesuatu yang tadi menyebabkan kita jadi sakit. Dah nggak usah dipikirin, malah jadi nambah pikiran, tambah sakit. Jadi solusinya jangan dilayani, udah hilangkan pemikiran darinya, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah al-iqbalu 'ala Allah azza wa jalla wal inabatu ilaihi. Adalah kita menerima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat musibah dari ya apapun yang terjadi pada kita, sudah kita terima. Kemudian wal inabatu ilaihi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat ya kondisi sakit, anak kita sakit, atau kita dapat ujian, dapat gangguan dan seterusnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau innal iqbala 'ala Allahi wal ikhlasi lahu wal inabatu ilaihi wa syarhul mahabbati wal amani wal khawatir wa i'marul qalbi bidzalika yu'tabar min a'dhamil asbab li tardil amradi. Kenapa? Karena seseorang yang mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala masalahnya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima atas apa yang dia timpa, itu adalah merupakan sebab yang paling agung untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dari kita. Baik penyakit ya yang hati maupun penyakit badan kita. Wastislabil afiyah wa qurratul aini, dan juga penyebab kita jadi sehat. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nyaman pikirannya, hatinya nyaman. Subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Sudahlah kita
Ketika kita dicaci maki, ya astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta ampun, minta pertolongan hanya kepada Allah. Sudahlah, kita serahkan kepada Allah SWT. Hatinya akan nyaman. Wa qurratul ain, dan jadi penyedap pandangan. Fa innal muniba ila Allah taala wal muhlisa bi hubbihi lahu azza wa jalla laisa lisyaitani alaihi sabilun. Bahwa orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dia inabah. Orang yang betul-betul mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan untuk syaitan mengganggunya. Laisa lisyaitani alaihi sabilun. Jadi kalau dia sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi syaitan itu enggak ada jalan lagi untuk mengganggunya. Maka Allah berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke 82 sampai 83. Qala fa bi'izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Syaitan mengatakan, ya, fa bi'izzatika, dengan keperkasaanmu, ya, keperkasaan kamu, ya, la uhwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku gelincirkan semuanya. Jadi manusia ini akan digelincirkan semuanya oleh setan. Jadi kita itu akan digelincirkan oleh setan semuanya. Dari mulai pojok sana saya semuanya la uhwiyannahum ajma'in. Ya. Yang di depannya, di belakang semuanya akan digoda oleh setan. Dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, semuanya akan digoda. Bismillah. Ini nyata kan? Ya, godaan setan kan dari mana aja kan? Kanan, kiri, depan, belakang kan? Godaan setan. Qala fa bi'izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Setan mengatakan, jangan keperasaan kau ya Allah, akan aku sesatkan semuanya, ya, manusia ini. Katanya, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, dia tidak akan disesatkan oleh setan. Dia yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan terjaga dari setan ini. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Maka di sini keajaiban ketika dia orang-orang yang misal berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia digoda, walaupun dia dicemooh, walaupun dia wadani, walaupun diomongin, ya tetap ngaji. Ya, misal di ngaji di sini, diomong sini, ya tetap ngaji aja. Urusan apa sih? Mau saya urusan dengan Allah. Ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Tapi nyuwun sewu, kalau orang beramal bukan karena Allah, sedekah baru diomong, wah sombong sedekah be, masuk nggak jadi sedekah. Ya, kemudian wah jamaah siki sombong ya, men diomong gue ria kan, jadi nggak jamaah. Oh siki yang gue peci bae ya, men keton alim tudin, misal gitu, diomong kayak gitu, jadi nggak pakai, sudah tampilannya sudah beda lagi. Itu contoh-contoh. Kalau dia karena Allah nggak urus punya, ya nggak urus, hanya Allah yang akan nilai, Allah yang akan menilai. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Makanya ketika tadi ada orang yang benci kepada kita, orang yang hasad kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita, karena kita punya rezeki, punya kelebihan, punya apa, kau nggak suka, biarin, ya.
Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zalim kepada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jaga. Kemudian wa qala azza wa jalla, juga Allah berfirman tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia orang yang ikhlas, termasuk orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah betul jaga, Allah palingkan. Ya, coba kelasnya wanita yang cantik, ya, wanita yang cantik, kaya, kemudian dia mengajak, kok nggak mau ini ya, kok nggak mau si laki-laki ini Yusuf alaihissalam. Kenapa? Dia termasuk orang-orang yang ikhlas. Kata Allah, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a, demikianlah kami palingkan darinya, dari Yusuf alaihissalam, dari kejelekan dan kekejian. Dia tidak mau, walaupun sudah ada kesempatan, caranya kan kesempatan dan kesempitan kan, dan sudah dua orang di kamar, gak ada yang tahu, cuma berduaan. Ini orang hebat lagi, orang terkenal ibunya. Tapi Yusuf alaihissalam dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan. Maka mari kita sama-sama dengan ngaji ini terus mengoreksi diri kita semuanya. Sudahkah kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal? Sudahkah kita berangkatnya dari rumah ke sini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah catat apa yang kita lakukan ini? Sudahkah kita infaknya karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita momong anaknya karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita usahanya karena Allah Subhanahu wa taala? Terus dicek. Hanya ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu penyebab bagaimana biar penyakit ain, sihir tidak masuk pada diri kita. Dalam usaha kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban sebagai orang tua mencari nafkah dengan cara yang benar. Ada orang yang gak suka, gak urus, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jaga. Maka kata beliau, fal muhlisu bimasabati man awa ila hisni hasinin. Orang yang ikhlas itu diibaratkan orang yang berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Jadi benteng yang sudah sangat kokoh, dia berlindung di situ. Ibaratnya orang ikhlas. Jadi kalau sudah benteng sudah sangat kokoh kan sulit ditembus, enggak bisa di ini. Au wahirzin makinin, dan penjagaan yang kuat. Maka ini semuanya adalah nasihat untuk kita semuanya. La khaufa ala man tahassana bihi wala di'a liman awa ilaihi wala nagma 'alil aduwi bid dunuwi minhu. Maka ketika dia sudah punya kekuatan, penjagaan yang kuat, maka tidak khawatir akan orang-orang yang akan mengganggunya, atau khawatir barangnya hilang karena sudah terjaga, atau dia ingin inginkan oleh musuhnya, dia sudah terjaga semuanya. Nah, demikian pula ketika kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai benteng kita dalam beramal. Ya, makanya mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kepada kita sama-sama. Jangan lupa setiap hari kita barometernya adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya amal adalah pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu dalam beribadah.
Fama a'zama sa'adata wa fauza man dakhala hadzal hisna. Betapa bahagianya dan alangkah bahagianya dan senangnya ketika orang sudah masuk pada benteng yang sudah terkokoh atau terjaga sekali. Benteng yang sudah sangat terjaga, sehingga orang-orang akan nyerang tidak bisa lagi. Ini gambaran ketika dia sudah inabah, iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan semakin kokoh dalam beramal. Wa tahassana bihi wa lidzalika yu'addu hadzal matlab matlaban adiman limu'alajihi jami'al amradi. Maka iqbal, menerima dan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar untuk mengobati segala penyakit yang ada, penyakit lahir maupun batin ini. Bal innahu asasun likulli khairin wa sa'adatin wa falahin fid dunya wal akhirah. Bahkan kata beliau, orang yang mau mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebab bahagianya. Bahagianya orang di dunia sampai di akhirat. Kalau dia sudah hidupnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan nyaman. Ya, termasuk kita yang usaha dari pagi sampai sore, kemudian mendapatkan seberapapun, ya, kita harus syukuri. Dapat sehari 30.000, alhamdulillah. Dapat 50.000, alhamdulillah. Dapat 100, alhamdulillah. Ada yang dapat 1 juta, alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang lebih lagi. Ada kan, namanya orang kan beda-beda. Kita tidak boleh dengki. Orang itu rezekinya sudah dibagi sendiri-sendiri, Pak Bu. Rezeki sudah dibagi sendiri-sendiri. Sudah ada bagian sendiri, maka kita tidak boleh iri dan dengki. Sebenarnya orang yang dengki itu hanya akan menjadikan dia sakit, menambah dia sakit dan tidak menambah rezeki dia. Orang yang dengki itu tidak akan menambah rezeki dia, tapi justru akan menambah sakit. Ini Bapak Ibu semuanya, bahwa di antara, ya, sebagai kesimpulannya, sebab menjaga diri kita dari penyakit ain, sihir, atau orang-orang yang dengki kepada kita, kita tinggalkan memikirkan orang yang disangka menyakiti kita atau pernah berkata kepada kita yang enggak baik. Tidak usah di ini. Insya Allah nyaman. Yang kedua, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biidznillah akan bahagia dunia akhirat. Tadi sudah kami contohkan dari ayat yang kita baca, sebagaimana setan itu akan terkalahkan oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf sendiri dia dibandingkan karena termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak tahu kapan nanti, karena saya jatahnya yang kelima, ya. Setiap yang kelima insyaallah untuk melanjutkan kitab ini binillah. Saya kira cukup sekian, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang bisa dipahami atau ada kata-kata yang kurang pas di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.